Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizal di channel Rizal Kausar. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan semoga kalian diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Contoh 1.3. Suatu ketika seorang tengkulak beras sedang menimbang beras yang akan ia beli dari seorang petani. Berikut ini disajikan data acak tentang hasil timbangan beras dalam 50 karung yang akan ditimbang satu persatu. Hasil penimbangan tersebut disajikan secara berurutan sebagai berikut. Ini tabel 1.3 hasil dari timbangan beras yang dilakukan sebanyak 50 kali. Jadi di sini kolom pertama timbangan ke berapa? Nah, ini dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 50. Nah, karena timbangannya itu dilakukan sebanyak 50 kali. Kolom kedua itu beratnya, hasil setelah ditimbang. Seseorang ingin mengetahui jumlah dari seluruh beras yang telah ditimbang tersebut. Untuk menjumlahkan semua hasil timbangan tersebut tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan ada kecenderungan salah dalam memasukkan hasil timbangan jika dimasukkan satu persatu. Dengan mencermati pola data tersebut, kita bisa lebih efisien dalam menentukan hasil penjumlahan seluruh hasil penimbangan dengan mengelompokkan data hasil penimbangan tersebut dengan karakteristik data tersebut. Jadi di sini kita lakukan pengelompokan untuk membuat data ini menjadi efisiensi. Nah, ini tabel 1.4 untuk pengelompokan data hasil penimbangan. Ada 3 kolom. Kolom pertama itu beratnya. Nah, satuannya kilogram. Kolom kedua itu frekuensinya atau banyaknya. Kemudian kolom ketiga berat dikalikan frekuensi. Nah, sekarang kolom pertama beratnya. Nah, kita urutkan ini dari berat yang paling ringan. Yang paling ringan itu dari data ini yang paling ringan adalah 30. Nah, kemudian setelah 30 ada yang beratnya 31, kemudian 32, 33, 34, 35 dan 36. Nah, sekarang tinggal kita mengisi frekuensinya. Frekuensi ini banyaknya. Nah, misalkan ini yang 30 berarti banyaknya beras yang beratnya itu 30 kg. Jadi yang banyaknya 30 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi yang beratnya 30 kg itu ada 6. Nah, jadi frekuensinya 6 untuk yang beratnya 30. Sekarang yang beratnya 31 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi frekuensinya 5. Kemudian yang ketiga yang beratnya 32. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi frekuensinya ada 9. Nah, untuk yang 33, 34, 35, 36 caranya sama. Jadi untuk yang 33 itu ada 10, 34 ada 6, 35 ada 11 dan 36 ada 3. Kolom yang ketiga ini kalian kalikan antara berat karung beras dikalikan dengan frekuensinya. Nah, untuk yang baris pertama 30 kali 6 180, 31 kali 5 155, 32 kali 9 288, 33 kali 10 330, kemudian 34 kali 6 204, 35 kali 11 385 dan 36 kali 3 108. Nah, kalau dijumlahkan semuanya adalah 1650. Jadi jumlah dari seluruh beras ini beratnya 1650 kilogram. Contoh 1.4. Pada peringatan ulang tahun ke-64, toko baju bintang memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8 sudah ada 8 pembeli.
pada pukul 08.05 bertambah menjadi 16 orang. Pada pukul 8.10 bertambah menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko? Masalah tersebut bisa dipecahkan dengan bantuan tabel sebagai berikut. Tabel 1.5, jumlah pengunjung setiap 5 menit. Nah, di sini disajikan sebuah tabel yang isinya adalah pukul dari mulai toko itu dibuka, yaitu pukul 8. Kemudian baris kedua itu jumlah pembelinya. Dan yang baris ketiga adalah penambahan pembeli. Nah, sesuai dengan pernyataannya di sini di soalnya. Nah, pertama itu toko dibuka pukul 8, pembelinya sudah ada 8. Kemudian pukul 8.05 menjadi 16. Kemudian pukul 8:10 menjadi 24. Dan seterusnya, setiap 5 menit pengunjungnya itu terus bertambah. Nah, di sini dari 8, 16, 24, 32, 40 dan 48 di sini membentuk suatu pola. 8 ke 16 itu bertambah 8, 16 ke 24 bertambah 8 dan seterusnya. Jadi bilangan-bilangan ini membentuk pola bertambah 8 setiap 5 menit. Jadi di sini pertanyaannya pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko, bisa kita lihat. Nah, di sini 64 itu pada pukul 08.35. Nah, sekarang misalkan 5 menit kemudian, nah pada pukul 08.40, maka di sini berapa? Nah, tinggal kita tambahkan 64 ini ditambah 8. Jadi 64 ditambah 8 72. Kemudian 0845, nah 78 ditambah 8 72, maaf 72 ditambah 8 menjadi 80. Contoh 1.5, temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Ayo kita amati. Tabel 1.6 ini jumlah kumpulan 3 bilangan genap berurutan. Nah, ingat di sini adalah kita disuruh menentukan 3 bilangan genap dan berurutan. Jadi genap dan berurutan. Nah, sekarang kita buat kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga, dan kumpulan keempat. Kumpulan pertama itu adalah 2 ditambah 4 ditambah 6. Kenapa kok 2? Karena ini 2 adalah bilangan genap yang paling kecil. Kemudian kumpulan kedua yaitu di atasnya 2, berarti di sini mulai dari 4 tambah 6 tambah 8. Ingat berurutan. Nah, jadi ini 2 tambah 4 tambah 6, 4 tambah 6 tambah 8, berurutan dan tambah besar angkanya. Kemudian di sini setelah 4 berarti di sini 6 tambah 8 tambah 10. Nah, berarti di sini mulai dari 8 tambah 10 tambah 12. Nah, ini sesuai yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ini dimulai dari 2, dimulai dari 2 ini. Kemudian yang ini dimulai dari 4, kemudian dimulai dari 6, dimulai dari 8. Nah, kalau kita perhatikan, nah yang ini dimulai dari 2 itu berarti, nah 1 kali 2, 1 ini diperoleh dari mana? 1 ini dari ini, kumpulan 1. Nah, 4 ini, nah 4 itu dimulai dari ini 2. Maaf. Nah, jadi kemudian di sini kumpulan dimulai dari 6, ini 6 itu diperoleh dari 3 kali 2. Kemudian kumpulan 4 ini dimulai dari 8,
8 itu diperoleh dari 4. Nah 4 ini kumpulan 4 kali 2. Nah 4 kali 2 8. Nah sekarang Bapak lanjutkan lagi di sini. Nah ini tabel yang sebelumnya. Nah sekarang Bapak ulangi lagi penjelasannya. 2 ini diperoleh dari, nah ini berarti 1 kali 2, nah sama dengan 2. Kemudian 4 ini pada kumpulan 2, 4 itu diperoleh dari 2 kali 2. Kemudian 6 ini diperoleh dari 3 kali 2 sama dengan 6. Yang 8 ini diperoleh dari kumpulan 4 ini kali 2. Jadi semuanya dikalikan 2. Jadi untuk kumpulan 1 ini 1 kali 2 berarti 2. Dimulai dari 2, 4, 6. Nah kumpulan 2 berarti 2 kalikan 2 sama dengan 4. Jadi setelah 4, 6, 8. Untuk kumpulan 3 sama dikalikan 2 berarti 3 kali 2 dimulai dari 6, 8, 10. Kumpulan 4, nah berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti nanti untuk kumpulan 5, nah ini kumpulan 5, kumpulan 5 berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti untuk kumpulan 5 nanti dimulai dari 10. Nah di sini, nah hasil penjumlahannya sudah ada. 2 tambah 4 tambah 6, 12. 4 tambah 6 tambah 8, 18. 6 tambah 8 tambah 10, 24. 8 tambah 10 tambah 12, hasilnya 30. Nah berarti kan di sini 12, kemudian di bawahnya lagi hasilnya 18. 12 ke 18 itu selisihnya berapa? Selisihnya 6. Jadi ini ke sini ditambah 6. Kemudian 18 ke 24 ini juga ditambah 6. 18 tambah 6 sama dengan 24. 24 ke 30. Nah, ini juga ditambah 6. Jadi ini ada polanya. Ini tambah 6, tambah 6 lagi, tambah 6 lagi. Jadi nanti kalau kumpulan 5 di sini di bawahnya, kumpulan 5 itu berarti berapa? 30 ditambah 6 sama dengan 36. Setelah 36 ditambah 6 lagi, kumpulan berikutnya 42. Kemudian ditambah lagi 48, ditambah 6 lagi 54, ditambah 6 lagi 60. Nah kenapa kok berhenti 60? Karena kita disuruh mencari 3 bilangan genap yang jumlahnya 60. Berarti kita cari nanti berhentinya di 60. Nah ini, nah 60. Jadi 60 itu bilangannya berapa saja. Nah sekarang kita amati dulu 60 ini ada di kumpulan ke berapa. Ini kumpulan 4, kumpulan 5, kumpulan 6, kumpulan 7, kumpulan 8, dan berarti 60 ini kumpulan 9. Nah kumpulan 9, nah jadi angka pertama ini berapa? Sama dengan ini, berarti dikalikan 2 dulu. 9 kali 2 sama dengan 18. Berarti dimulai dari 18. Nah 18 itu bilangan genap. Bilangan genap berikutnya setelah 18 itu berapa? Yaitu 20. Bilangan genap berikutnya berarti 22. Nah sekarang kalau kita teliti, kita jumlahkan 18 ditambah 20 ditambah 22 itu sama dengan 60. Jadi 60 itu 3 bilangan genap berurutannya adalah 18, 20, dan 22. Nah ini tugasnya, tugas 1.5a. Nah coba kalian temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 90. Kemudian yang nomor 2, kalian temukan bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 150. Silakan dikerjakan. Contoh berikutnya, temukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 39. Kalau tadi kita disuruh menemukan 3 bilangan genap, nah sekarang 3 bilangan ganjil berurutan jumlahnya 39. Sama kita kerjakan dengan menggunakan tabel.
kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. Nah, kumpulan 1 jadi karena ini bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5. Kemudian kumpulan kedua berarti di sini mulai dari 3, 5, 7. Kumpulan ketiga berarti dimulai dari 5 tambah 7 tambah 9. Kemudian kumpulan 4, nah setelah 5 bilangan ganjilnya yaitu 7, 9 dan 11. Nah, di sini polanya, di sini kalau tadi dikalikan 2, yang ini karena ini ganjil berarti 1 ini kali 2 dikurangi 1 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kurangi 1 sama dengan 1. Kemudian kumpulan kedua ini sama, kali 2 dikurangi 1, 2 kali 2 4 dikurangi 1 3. Kumpulan ketiga kali 2 kurangi 1, 3 kali 2 6 dikurangi 1 5. Kumpulan 4 kali 2 kurangi 1, 4 kali 2 8 kurangi 1 sama dengan 7. Pola yang terbentuk. Nah, di sini ini 9. Kemudian setelah 9 15. Setelah 15 21. Kemudian di sini 27. Nah, 33 ini dari mana pola yang berikutnya ini? Jadi di sini selisihnya itu 6. 9 tambah 6 15. 15 tambah 6 21. 21 tambah 6 27. 27 tambah 6 33. 33 ditambah 6 39. Nah, sudah berarti 39 karena kita itu disuruh menemukan 3 bilangan ganjil yang jumlahnya 39. Jadi kita berhenti di 39. Nah, 9 ini adalah pola pertama, pola ke-1, kemudian pola kedua, pola ketiga, pola keempat atau kumpulan 4, kumpulan 5, kumpulan 6. Nah, jadi ini kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5 dan kumpulan 6. Nah, kalau kumpulan 6 berarti sama dengan ini dikalikan 2 dikurangi 1 untuk menentukan bilangan yang pertama. Jadi 6 dikalikan 2 kurangi 1. 6 kali 2 12. 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Jadi kita mulai dari bilangan ganjil 11. Jadi bilangan ganjil berikutnya adalah 13, bilangan ganjil berikutnya adalah 15. Nah, coba kita hitung. 11 ditambah 13 itu 24. 24 ditambah 15 39. Jadi untuk bilangan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 39 adalah 11, 13 dan 15. Nah, ini tugasnya, tugas 1.5b. Yang pertama, temukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 45. Kemudian yang nomor 2, temukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 135. Silahkan kalian kerjakan.